Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Sanda selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PDB terpisah dengan topik penerapan konsep persamaan diferensial biasa pada pemodelan tali penahan jembatan gantung. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Vira Surmawati Mohsaleh dengan NIM 20211112005. Saya Feni Maulina dengan NIM 20211112007. Dengan saya Anissa Nur Usfatul Kasana dengan NIM 20211112009. Pada bab pendahuluan, persamaan diferensial merupakan salah satu konsep dalam pembelajaran matematika yang banyak digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan ilmu pengetahuan. Terapan lainnya melalui penggunaan konsep maupun cara perhitungannya. Menurut Kreyszig 2011, persamaan diferensial biasa merupakan persamaan yang berisi satu atau beberapa turunan dari fungsi yang tidak diketahui, yang disebut Yx atau kadang Yt jika variabel bebasnya adalah dalam waktu atau T, di mana persamaan ini mungkin juga dapat mengandung Y itu sendiri yang diketahui dalam persamaan ini berupa fungsi X atau T dan konstanta. Karena persamaan diferensial dapat digunakan dalam perhitungan yang terkait dengan kurva atau kabel pada berbagai jenis jembatan, maka peneliti tertarik untuk menggunakannya pada jenis jembatan gantung, di mana jembatan gantung ini merupakan salah satu tipe jembatan bentang panjang yang dapat melintasi sungai-sungai besar hingga menjadi penghubung antar pulau yang merupakan agenda ke depan yang direncanakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, para peneliti ini menunjukkan penerapan persamaan diferensial biasa pada pemodelan tali penahan jembatan gantung. Next. Pada pembahasan dari proses penerapan yang dilakukan pada jembatan gantung gerung dengan data sebagai berikut. Pada tabel 1, data jembatan gantung gerung, yakni panjang jembatan yang disimbolkan dengan L dengan panjang 116 meter. Kemudian tinggi kabel terendah pada tali penggantung yang disimbolkan dengan A adalah 2,25 meter. Tinggi total jembatan diukur dari badan jalan yang ada pada jembatan dengan panjang 12,25 meter. Tinggi kemiringan pada jembatan gantung yang disimbolkan dengan H dengan panjang 10 meter dan jarak pada setiap selang tali penahan atau X dengan panjang 4,83 meter. Kemudian pada pembahasan, data nilai tinggi tali penahan jembatan gantung garung dapat dilihat dan diperhatikan pada gambar berikut ini. Nah, XN merupakan tali penahan jembatan gantung sebelah kanan dari X0 dan X min N merupakan tali penahan jembatan gantung sebelah kiri dari X0 dengan N sama dengan 1 sampai 12. Untuk mencari nilai XN atau X min N, yaitu dengan XN sama dengan N dikali 4,83 atau X min N sama dengan min N kali 4,83. Untuk 4,83 ini didapatkan dari jarak pada setiap selang tali penahan atau X. Next. Kemudian dari tabel tersebut diperoleh gambar atau ilustrasi dari model tali penahan pada jembatan gantung gerung adalah sebagai berikut. Jembatan gantung pada mulanya diciptakan dari pendekatan suatu jembatan balok dan jembatan lengkung. Jembatan gantung telah digunakan sejak dahulu, di mana jembatan gantung tertua dan terbesar dibangun pada abad ke-18 yang bernama Jembatan
mengenai Straits di Inggris yang dibangun pada tahun 1825, Munawir dan Nasution 2017. Pada pengembangannya, untuk mempermudah dalam mengilustrasikan suatu jembatan gantung, maka digunakan ilustrasi yang sama dengan cara kerja pada suatu tempat tidur gantung atau hammock. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti pada gambar berikut ini. Next. Nah, pada proses pengembangannya, kabel utama pada jembatan gantung jika diambil pada salah satu bagian, misalnya pada bagian kanan seperti pada gambar berikut. Untuk P1 ini adalah simbol dari titik terendah pada kabel. Untuk P2 itu merupakan titik seberang pada kabel. Untuk T1 itu adalah tegangan yang bersinggungan dengan P1. Untuk T2 adalah tegangan yang bersinggungan dengan P2 dan W adalah beban vertikal total antara P1 dan P2. Nah, pada tabel berikut juga dapat kita misalkan slide berikutnya. Slide sebelumnya. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut, bagian kabel tersebut kita misalkan T1 atau sama dengan T1 nilai mutlak, dan T2-nya sama dengan T2 nilai mutlak, dan W sama dengan nilai mutlak W. Nah, itu merupakan vektor dari gaya-gaya tersebut. T2 cos theta merupakan tegangan horizontal dari T2, kemudian T2 kali sin theta merupakan tegangan vertikal dari T2, serta theta merupakan besarnya sudut pada P2. Perlu diketahui bahwa T2 cos theta dan T2 sin theta merupakan suatu kesetimbangan statis. Next. Nah, karena hal tersebut, maka diperoleh T1 sama dengan T2 dikali cos theta dan W sama dengan T2 dikali sin theta. Sehingga W per T1 sama dengan T2 dikali sin theta per T2 dikali cos theta sama dengan sin theta per cos theta sama dengan tan theta sama dengan dy per dx. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik, saya ambil alih. Dari penjelasan sebelumnya sudah didapatkan dy per dx. Nah, dy per dx sendiri itu sama dengan W per T1. Di mana W itu adalah beban yang bekerja pada jembatan gantung, T1 itu tegangan di salah satu titik pada kabel utama, X variabel bebas yaitu jarak tali penahan yang terendah ke tali penahan yang diukur, dan Y variabel terikat yaitu tinggi tali penahan. Nah, persamaan yang tadi itu sama dengan dy per dx sama dengan W per T1, itu sehingga persamaan tersebut itu merupakan persamaan diferensial orde pertama untuk jembatan gantung fleksibel menurut Ziel dan Warren S. Wright tahun 2014. Karena dalam penelitian ini digunakan jembatan gantung gerung sebagai contoh model yang dimana jembatan gantung tersebut merupakan tipe jembatan gantung kaku, sehingga untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial dari jembatan gantung kaku, maka ditetapkan berat persatuan panjang badan dan adalah konstan atau tidak berubah meski ada perbedaan pembebanan. Kemudian hal tersebut diberi simbol rho, maka W sama dengan rho X. Sehingga dy per dx sama dengan px, rho per T1. Nah, ini kan tadi dy per dx sama dengan W per T1. Sehingga karena W sama dengan rho per X, jadi W-nya itu diganti. Jadinya itu dy per dx sama dengan rho X per T1. Persamaan tersebut di atas kemudian diselesaikan dengan metode terpisahkan.
pada persamaan diferensial sehingga menghasilkan dy sama dengan rho x per T1 dx. Nah, kedua ruas ini diintegralkan sehingga menjadi integral dari dy sama dengan integral dari rho x per T1 dx. Sehingga solusi umum persamaan diferensial biasa untuk model tali penahan jembatan gantung kaku diperoleh dengan y sama dengan rho per 2T1 x kuadrat plus c. Pada suatu kondisi di mana sumbu Y merupakan tali penahan terendah memungkinkan untuk diperoleh titik terendahnya adalah 0,A, maka Y0 sama dengan A. Sehingga jika disubstitusikan kembali, pada solusi umum pada model tali penahan jembatan gantung sebelumnya didapatkan C sama dengan A. Jadi C-nya itu adalah konstantanya, kita misalkan juga sebagai A. Sehingga solusi tersebut dapat dituliskan ulang sebagai persamaan berikut. Y sama dengan rho per 2T1 X kuadrat plus A. Tetapi pada suatu jembatan gantung, pada gambar 4, terdapat tinggi suatu kemiringan H yang didapatkan dihitung dengan tinggi total jembatan, yaitu tinggi tali penahan paling tinggi, dikurangi dengan tinggi tali penahan terendah, serta L yang merupakan panjang rentang jembatan. Maka dengan mengambil L per 2, yaitu jumlah panjang jembatan dari 0 sampai L2, pada rentang min L per 2, L per 2, maka tinggi lengkung untuk lengkung kabel tertinggi L per 2 akan menjadi A plus H, sehingga dapat dituliskan Y L per 2 sama dengan A plus H. Kemudian kita substitusikan Y L per 2 sama dengan A plus H itu pada persamaan Y sama dengan rho per 2T1 X kuadrat plus A. Maka akan didapatkan A plus H sama dengan rho per 2T1 L per 2 kuadrat plus A. Kenapa A plus H? Karena Y L per 2 itu sama dengan A plus H. Sehingga A-nya pindah ruas jadi min A. Nah, menjadi H sama dengan rho per 2T1 L per 2 kuadrat tambah A min A. Dan hasilnya H sama dengan rho per 2T1 kali L per 2 kuadrat. Hasil akhirnya adalah rho per 2T1 sama dengan 4H per L kuadrat. Setelah itu persamaan rho per 2T1 sama dengan 4H per L kuadrat tadi akan disubstitusikan kembali ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan rho per 2T1 X kuadrat plus A. Sehingga akan diperoleh penyelesaian persamaan diferensial biasa untuk jembatan kaku dengan diketahui nilai L, H, dan A adalah Y sama dengan 4H per L kuadrat X kuadrat plus A, di mana H itu adalah tinggi kemiringan pada jembatan, dan L merupakan panjang jembatan, dan A itu adalah tinggi tali penahan terendah pada jembatan gantung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ambil alih. Untuk selanjutnya yaitu untuk jembatan gantung gerung dengan nilai H sama dengan 10 meter, L sama dengan 116 meter, dan A sama dengan 2,25 meter. Diperoleh bentuk penyelesaian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan 5 per 1682 X kuadrat plus 2,25. Di sini yaitu rumusnya yang tadi Y sama dengan PH per L kuadrat X kuadrat plus A. Yang 5-nya hasilnya dari 4 per 10, 4 dikali 10 terus dibagi 8. Hasil yang dari 1682 yaitu 116 kuadrat dibagi 8. Jadi hasilnya 1682. Terus jarak antara setiap kabel penggantung adalah sama, yaitu 4,83 meter.
Nilai X yang menjadi variabel bebas diperoleh dengan cara Xn sama dengan 4,83 Xn atau Xn sama dengan Xn min 1 ditambah 4,83, di mana N merupakan tali yang akan dicari. Nilainya misalnya N sama dengan 4, maka akan berarti tali keempat setelah tali terpendek. Tali penahan terpendek disimbolkan dengan X0. Maka penyelesaian persamaan diferensial biasa untuk mencari tinggi tali penahan pada jembatan gantung gerung akan sama dengan YN sama dengan 5/1682 XN kuadrat ditambah 2,25. Terus hasilnya XN sama dengan 5/1682 dalam kurung 4,83 XN kuadrat tambah 2,25. Kenapa ada 2483? Itu hasil dari X, nilai X-nya sendiri yaitu 4,83 meter. Dari titik koordinat yang diperoleh pada tabel 2 dapat diluruskan kembali sehingga menghasilkan model jembatan gantung gerung seperti pada gambar 2. Jadi ini hasilnya kayak yang di gambar 2 tadi yang udah dijelaskan sama Mbak Vira. Sebelumnya. Di sini kita bisa memetik kesimpulannya yaitu berdasarkan tujuan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa A. Bentuk pemodelan tali penahan jembatan gantung dapat ditentukan dengan konsep persamaan diferensial biasa OD pertama melalui persamaan DY per DX sama dengan W per T1, di mana W sendiri yaitu beban yang bekerja pada jembatan gantung. T1 tegangan dialih satu titik pada kabel utama. X sama dengan variabel bebas, yaitu jarak tali penahan terendah ke tali penahan yang diukur. Y sama dengan variabel terikat, yaitu tinggi tali penahan. Kesimpulan yang B yaitu dalam menentukan penyelesaian persamaan diferensial pada model persamaan diferensial biasa di atas dapat ditentukan dengan pengembangan melalui jembatan gantung kaku dengan interval min L per 2 kurang dari sama dengan X L per 2 jembatan, maka didapatkan bentuk penyelesaiannya persamaan diferensial biasa dari pemodelan jembatan gantung tersebut yaitu Y sama dengan 4H per L kuadrat X kuadrat plus A, di mana H sama dengan tinggi kemiringan pada jembatan, L sama dengan panjang jembatan, A sama dengan tinggi terendah pada kabel penggantung jembatan gantung. Untuk penerapan konsep persamaan diferensial biasa pada pemodelan tali penahan jembatan gantung dengan model tali penahan pada jembatan gantung gerung dengan H sama dengan 10, L sama dengan 116, dan A sama dengan 2,25. Didapatkan penyelesaian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan 5/1682 X kuadrat plus 2,25. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.